Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du ayuhal hadirun ittaqullaha la'allakum tuflihun. Pada kesempatan ini marilah kita bahas tentang handicap takmir masjid. Baik teman-teman mahasiswa, para santri dan saudara-saudaraku yang saya cintai, sekarang jumlah masjid di Indonesia ini sangat banyak. Kita belum tahu pasti data terbaru pada tahun ini. Yang kita tahu tahun 2004 saja jumlah masjid itu sudah ada 643.843 buah. Di Pulau Jawa, hampir pasti akan menemukan satu masjid setiap RW. Ditambah lagi setiap RT-nya pun juga sudah ada musola. Pun kita juga akan menemui masjid atau musola yang terdapat di kantor-kantor, baik swasta maupun pemerintah, serta sekolah-sekolah. Selain jumlah masjid yang semakin banyak, sekarang ini juga bermunculan masjid dengan menampakkan gaya dan bentuk arsitektur yang beraneka ragam. Terutama di kota-kota besar, semakin banyak masjid berdiri dengan kemewahan dan keindahannya. Dan hampir di seluruh Indonesia tidak ada yang tidak tersentuh oleh pembangunan masjid. Namun di sisi lain, sering ditemui fenomena di mana masjid belum bisa memaksimalkan fungsinya sebagai pusat ibadah dan peradaban umat Islam. Kondisi masjid yang sepi dari aktivitas selain salat 5 waktu. Kondisi semacam ini dialami hampir seluruh masjid di Indonesia. Demikian menurut Heri Sucipto dalam bukunya Memakmurkan Masjid bersama JK halaman 65. Sebagian gambaran, menurut hasil riset yang dilakukan Kementerian Agama Republik Indonesia, 89,9% masjid di Indonesia sepi dari kegiatan keagamaan. Kondisi tersebut salah satunya ditandai dengan suasana salat maghrib yang semakin sepi. Temuan serupa juga terjadi di masjid-masjid yang tersebar di Provinsi Gorontalo. Hanya 50% masjid di provinsi itu yang digunakan untuk salat berjamaah 5 waktu. Jika dalam pemungsian masjid sebagai tempat salat wajib saja sudah tidak maksimal, apalagi pemungsian masjid dalam hal yang lain, tentu saja akan lebih tidak maksimal. Tidak jarang pula kita dapatkan pintu-pintu masjid yang dikunci seusai melaksanakan sholat 5 waktu dan setelah itu tidak ada kegiatan apapun. Kondisi lain dari masjid adalah mayoritas masjid telah ada takmir masjid. Hal ini menandakan bahwa masjid telah bertransformasi menjadi lembaga non-profit atau non-government organization. Namun kondisi takmir masjid pun berbeda-beda. Terdapat masjid yang telah memiliki takmir yang lengkap dan profesional pun ada. Masjid yang memiliki takmir dengan manajemen masjid yang masih tradisional. Jika kita melihat tuntunan zaman yang semakin berkembang, maka takmir masjid semakin dituntut untuk memberikan pelayanan yang baik. Bukan saatnya lagi bagi takmir masjid melakukan pengelolaan secara tradisional yang tanpa pembagian tugas, tanpa laporan pertanggungjawaban keuangan dan sebagainya. Manajemen masjid dengan perencanaan, strategi yang baik dan model evaluasi perlu digunakan dan dikembangkan. Kekurangan lain dari takmir masjid adalah munculnya takmir masjid yang dalam melaksanakan tugas pembangunan atau kegiatan pelaksanaan ibadah memiliki atau memihak satu golongan saja. Bahkan terdapat takmir masjid yang sampai terjebak pada fanatisme sempit atas nuansa perbedaan yang bersifat tidak terlalu prinsip, yang menyebabkan kegiatan masjid kehilangan gairah dan tidak bisa memainkan fungsinya untuk mempersatukan umat. Demikian menurut Moh Ayub
dalam manajemen masjid halaman 22 sampai 23. Permasalahan lain yang masih terkait dengan internal takmir juga disampaikan oleh Sucipto, yaitu adanya dua kecenderungan penyimpangan dalam pengelolaan masjid-masjid. Pertama, pengelolaan masjid secara konvensional. Artinya gerak dan lingkup masjid dibatasi pada dimensi-dimensi vertikal, hubungan manusia dengan Allah saja. Sedang dimensi-dimensi horizontal kemasyarakatan dijauhkan dari masjid. Indikasi tipe pengelolaan masjid jenis ini adalah masjid tidak digunakan kecuali untuk sholat jemaah, setelah itu masjid dikunci rapat-rapat. Kedua, pengelolaan masjid yang melewati batasan syara. Artinya melakukan penyelenggaraan masjid pada ranah fungsi sosial namun kebablasan dengan menyelenggarakan berbagai acara yang menyimpang di masjid. Demikian menurut Heri Sucipto dalam Memakmurkan Masjid bersama JK halaman 66. Permasalahan-permasalahan masjid tersebut berkisar pada bagaimana manajemen masjid yang dijalankan oleh takmir masjid itu sendiri. Apabila dalam kenyataannya proses manajemen masjid belum dapat mewujudkan fungsi masjid yang ideal, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat kekurangan pada manusia yang menjalankan manajemen. Kekurangan takmir muncul karena kurangnya kemampuan manajerial atau pemahaman fungsi dan potensi masjid. Berikut ini akan kita bahas tentang handicap internal takmir masjid yang hendaknya digunakan untuk perbaikan ke depan. 1. Pemahaman yang kurang memadai. Salah satu handicap yang harus diperbaiki oleh masing-masing individu takmir masjid adalah tentang pemahaman seputar masjid. Individu takmir masjid harus memiliki pemahaman tentang tuntunan Islam seputar masjid, sejarah masjid di masa Rasulullah dan generasi setelahnya, fungsi dan potensi masjid, manajemen masjid, dan keilmuan kontemporer yang dapat digunakan sebagai penunjang dalam mengelola masjid, seperti akuntansi, arsitektur, dan lain sebagainya. Jangan sampai terjadi takmir masjid yang belum mempunyai pemahaman-pemahaman seputar masjid. Masing-masing takmir masjid harus benar-benar memahami tuntunan Islam seputar masjid dan seluk-beluknya, sehingga dalam berjalannya manajemen masjid dalam aspek idaroh, imaroh, dan riayah tidak bermasalah. Jangan sampai terdapat hal-hal yang sejatinya dianjurkan di dalam masjid malah dilarang oleh takmir masjid, atau sebaliknya karena faktor pemahaman yang kurang. Dalam hal ibadah, pemahaman merupakan unsur penting yang diperintahkan Islam. Kita tidak bisa beribadah tanpa paham terlebih dahulu ilmunya. Kita tidak dapat sholat sebelum memahami ilmu tentang sholat. Kita tidak dapat berpuasa sebelum menguasai ilmu tentang puasa. Begitu halnya manajemen masjid. Kita tidak bisa memanajemen atau memakmurkan masjid tanpa memahami ilmu dan tuntunan Islam tentang masjid. Karena sejatinya semua proses manajemen masjid merupakan perintah Allah dalam Al-Quran yang bernilai ibadah, sebagaimana termaktub dalam surah An-Nur ayat ke-36. Masalah pemahaman ini sebagaimana tercermin dalam surat pertama yang diturunkan kepada Rasul yang diawali dengan ajakan untuk menyandang sifat paham terlebih dahulu, yaitu bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Al-Alaq ayat 1. Islam mengatur bahwa ilmu lebih diutamakan dibandingkan dengan amal. Amal apapun yang dikerjakan tanpa dasar ilmu pengetahuan dan petunjuk dari Allah, maka ia menjadi sia-sia. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis bahwa barang siapa melakukan suatu amalan yang bukan berasal dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Hadis riwayat Muslim. Boleh teman-teman lihat Sahih Muslim nomor 1718.
Kedua, handicap tentang takmir masjid itu adalah niat yang tidak lurus. Handicap lain yang harus diperbaiki oleh masing-masing individu takmir masjid adalah niat. Adanya takmir masjid yang masih mempunyai niat selain karena Allah akan menghambat perkembangan dan keberhasilan manajemen masjid. Oleh karena itu, setiap takmir masjid hendaknya meniatkan diri mengurus dan memanajemen masjid karena Allah Subhanahu wa taala. Niat dalam Islam juga menjadi salah satu hal pokok karena sejatinya semua perbuatan dinilai dari niatan awal. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW dari Amirul Mukminin Abi Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dia berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, semua perbuatan tergantung niatnya, dan balasan bagi tiap-tiap orang tergantung apa yang diniatkan. Barang siapa niat hijrahnya karena dunia yang ingin digapainya, atau karena seorang perempuan yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya adalah kepada apa yang dia niatkan. Hadis riwayat Bukhari. Silakan teman-teman lihat di Sahih Bukhari nomor 1. Salah satu kandungan hadis di atas adalah niat merupakan syarat diterima atau tidaknya amal perbuatan. Dan amal ibadah tidak akan menghasilkan pahala kecuali berdasarkan niat karena Allah. Niat takmir masjid yang bukan karena Allah dalam memanajemen dan mendirikan masjid, seperti niat untuk mendapatkan status pribadi atau golongan, dan niat untuk mendapatkan harta semata. Dengan niatan yang salah, maka kegiatan-kegiatan yang diadakan di masjid juga akan jauh dari tuntutan agama. Bahkan bisa jadi melakukan maksiat dengan mengatasnamakan memakmurkan masjid. Maka dari itu, Allah pernah menegur sangat keras tindakan orang munafik yang mendirikan masjid bukan karena Allah, namun diniatkan untuk kemadaratan. Allah berfirman yang artinya, dan di antara orang munafik itu ada orang-orang yang mendirikan masjid untuk menimbulkan bencana pada orang-orang mukmin, untuk kekafiran dan untuk memecah belah antara orang-orang mukmin, serta menunggu kedatangan orang-orang yang telah memerangi Allah dan Rasul-Nya sejak dahulu. Mereka sesungguhnya bersumpah, kami tidak menghendaki selain kebaikan. Allah menjadi saksi bahwa sesungguhnya mereka itu adalah pendusta dalam sumpahnya. Janganlah kamu bersalat dalam masjid itu selama-lamanya. Sesungguhnya masjid yang didirikan atas dasar takwa, yaitu Masjid Quba, sejak hari pertama adalah lebih patut kamu bersalat di dalamnya. Di dalamnya ada orang-orang yang ingin membersihkan diri. Allah menyukai orang-orang yang bersih. Maka apakah orang-orang yang mendirikan masjid itu atas dasar takwa kepada Allah dan keridhaannya itu lebih baik? Ataukah orang-orang yang mendirikan bangunannya di tepi jurang yang runtuh, lalu bangunan itu jatuh bersama-sama dengan dia ke neraka jahanam? Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Surah At-Taubah ayat 107 sampai 109. Terkait dengan ayat di atas, Ibnu Katsir menerangkan bahwa kaum Ansor yang munafik dan orang-orang yang penuh keraguan mendirikan masjid atas komando seorang yang bernama Abu Amir, pendeta Nasrani. Ketika mereka telah selesai membangun masjid, kemudian mereka mendatangi dan meminta Rasulullah SAW supaya mendatangi mereka dan mengerjakan sholat di tempat mereka, agar dengan sholat beliau tersebut mereka dapat meneguhkan dan memperkokoh masjid mereka itu. Singkat cerita, maka Jibril turun dan memberitahukan tentang masjid Diror itu dan melarang Rasulullah sholat di masjid tersebut, sebab masjid tersebut memang dibangun oleh orang-orang munafik untuk memerangi Rasulullah dan memecah belah umat Islam. Demikian menurut Budiman Mustafa dalam manajemen masjid,
Gerakan Meraih Kembali halaman 35. Demikianlah pelajaran dari sejarah Islam terkait dengan niatan pembangunan masjid yang harus tulus karena Allah. Hal ini sebagaimana pula pernah disebutkan dalam sebuah studi bahwa niat yang lurus karena Allah dalam proses awal pembangunan dan manajemen masjid merupakan faktor penting keberhasilan dalam manajemen masjid. Demikian menurut Niko Pahlevi Hentika dalam meningkatkan fungsi masjid melalui reformasi administrasi, studi pada Masjid Al-Falah Surabaya, skripsi Malang, jurusan Ilmu Administrasi Publik, Universitas Brawijaya 2013, halaman 171-174. Setelah takmir masjid mempunyai niat karena Allah, maka niat ini terus senantiasa dijaga agar jangan sampai berubah. Ketiga, yang merupakan handicap takmir masjid adalah keimanan yang kurang mantap. Handicap berikutnya dari internal takmir masjid yang dapat menghambat keberhasilan masjid adalah faktor keimanan masing-masing individu takmir masjid. Takmir masjid yang mempunyai keimanan kepada Islam yang baik akan menjadi faktor pendukung penting bagi berhasilnya manajemen masjid. Kurangnya keimanan yang terdapat pada takmir masjid akan berpengaruh pada kinerja yang bersangkutan dalam proses manajemen masjid. Memang keimanan seorang individu tidak dapat diukur secara pasti. Namun hal ini dapat dinilai secara fisik dengan rajinnya seseorang beribadah kepada Allah. Misalnya, banyak atau seringnya seseorang salat berjamaah di masjid, banyaknya seorang membaca Al-Quran, seringnya seorang melakukan salat sunnah, seringnya seorang zikir, atau dapat dinilai juga dari kepribadian seorang ketika berinteraksi dengan orang lain, seperti kesopanan, kejujuran, dan sifat baik lainnya. Takmir masjid harus mempunyai keimanan yang baik, karena tanpa keimanan takmir masjid tidak akan mungkin dapat memakmurkan atau mengelola masjid. Takmir masjid yang masih enggan atau jarang untuk salat jamaah di masjid tidak akan mungkin dapat mengelola masjid yang di dalamnya mengharuskan takmir masjid menyelenggarakan salat berjamaah. Takmir masjid yang tidak suka taklim atau kajian keislaman dan keilmuan tidak akan mungkin bisa menyelenggarakan dan mengajak jemaah atau masyarakat untuk ikut taklim. Takmir masjid yang tidak punya kepribadian Islami tidak akan mungkin bisa menjalankan fungsi masjid sebagai tempat perbaikan kepribadian individu dan jemaah masjid. Hal ini sebagaimana pula pernah disebutkan dalam sebuah studi bahwa faktor keimanan takmir masjid dalam proses awal pembangunan dan manajemen masjid merupakan faktor penting keberhasilan dalam manajemen masjid, terutama keimanan yang dimiliki oleh level top manajemen dalam organisasi takmir masjid seperti pembina masjid, ketua umum, dan ketua-ketua bagian. Demikian menurut Niko Pahlevi Hentika meningkatkan fungsi masjid halaman 175-176. Demikianlah permasalahan-permasalahan inti yang hendaknya diperbaiki oleh masing-masing individu yang ada dalam internal takmir masjid. Ketiga poin masalah tersebut digali dari tuntunan Islam tentang karakter pemakmur masjid yang terdapat dalam Al-Quran, Surah At-Taubah ayat 18, yang artinya hanyalah yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada siapapun selain kepada Allah. Maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk. Demikian teman-teman pemaparan atau pembahasan kita pada kesempatan ini tentang handicap takmir masjid.
Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.